What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kalau kita bicara soal Honda, maka kita tahu Honda terjerembab di dasar klasemen konstruktor. Namun, apakah Honda menyerah? Tentu tidak. Honda juga melakukan serangkaian upgrade perbaikan agar bisa memperbaiki posisi. Dan salah satu hal yang membuat Honda tetap optimis adalah salah satu undercover yang satu ini. Apa itu? Kita bahas. Hasil Honda buruk sepanjang tahun 2023, sampai-sampai mereka harus kehilangan Marc Marquez ke skuad satelit Grace ini, Ducati, untuk tahun 2024. Momen yang tidak terfikirkan untuk MotoGP, karena 5 tahun sebelumnya, Honda berada di puncak dominasi bersama pebalap Spanyol itu. Dan keputusan Zarco untuk meninggalkan Ducati yang didukung oleh pabrik demi motor yang paling tidak kompetitif di grid menimbulkan kecurigaan. Tapi keputusannya masuk akal. Ducati sudah mempertimbangkan untuk menyingkirkannya dengan hati-hati dan kemungkinannya adalah ke program World Superbike. Sementara pembalap yang kini berusia 34 menuju 35 tahun itu merasa bahwa dia masih bisa memberikan lebih banyak hal di MotoGP. Bagaimanapun, dia finish di posisi 5 teratas klasemen pada tahun 2021 dan 2023. Honda memberinya jaminan pekerjaan yang dibutuhkan dan juga kesempatan untuk menebus kesalahannya. Terakhir kali Zarco mengambil alih proyek pabrikan, hal itu hampir menghancurkan karirnya. Kepindahannya yang tidak menguntungkan ke KTM untuk musim 2019 membuatnya keluar dari kontrak 2 tahun di pertengahan musim. Dan pabrikan Austria itu akhirnya mendepaknya setelah GP San Marino. Dia tampil dalam 3 balapan di LCR Honda sebagai pembalap pengganti di akhir tahun dengan catatan terbaiknya adalah posisi ke-13 di Australia. Awalnya, Zarco enggan menerima tawaran bergabung dengan skuad Avintia atas permintaan Ducati dengan alasan tim itu tidak profesional. Tetapi, Zarco akhirnya bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2020 dan berhasil memulai kembali karirnya. Honda tidak begitu saja tergiur tawaran dari nama-nama besar. Tapi dalam diri Zarco, mereka berhasil mendapatkan pembalap yang bagus dan manusia yang dibentuk oleh pengalaman yang sulit. Oh ya, katanya dengan antusias menjelang Grand Prix terakhir tahun 2024 di Barcelona saat ditanya apakah dia menikmati tahun pertamanya bersama Honda. Saya mencoba menikmati setiap momen selama musim, meskipun terkadang sulit ketika Anda bahkan tidak dapat mengikuti pembalap lain, karena perbedaannya terlalu besar. Namun, dalam 6 balapan terakhir, saya mengikuti mereka. Saya bersaing dengan mereka. Yang kembali lagi, itu adalah perasaan yang menyenangkan. Mungkin ini sedikit lebih lama dari yang kami harapkan, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hal ini memberi kami motivasi besar untuk Honda, untuk Lucio Cesinello, untuk saya, untuk tim di saat yang tepat. Saya dapat mengatakan bahwa itu sulit, tetapi saya juga dapat mengatakan bahwa saya tahu saya tidak akan berada di posisi yang sama seperti yang saya alami tahun lalu. Jadi, mengetahui bahwa itu bisa menjadi sulit, saya menerimanya dengan lebih baik. Saya mencoba untuk mendapatkan kesenangan sepanjang musim. Tentu hal yang tidak mudah juga untuk menganalisis apakah saya tampil baik, apakah hanya motornya yang tidak tampil baik, atau mungkin terkadang saya melakukan kesalahan. Itu hal yang paling sulit. Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, Anda harus menganalisisnya dengan cukup baik. Namun, itu adalah tantangan yang tepat untuk momen saya di MotoGP. Dan saya berharap, sekarang, dengan apa yang saya lakukan tahun ini, saya dapat melangkah mundur untuk melompat maju, mungkin selama 2 tahun ke depan. Dalam uji coba pasca musim di Valencia tahun 2023, Honda tampak mulai bersemangat dengan upaya pembangunan kembali. Tapi kemudian, justru mengambil arah yang salah dalam filosofi upgrade sepeda motor mereka di musim dingin tahun 2024. Setelah 6 putaran, Honda hanya memperoleh 19 poin di klasemen konstruktor dan hasil terbaiknya adalah posisi ke-12 dari 3 Grand Prix yang sudah dilalui. Honda menggunakan status konsesinya untuk melakukan pengujian sepanjang tahun dan memberikan fitur-fitur baru pada RC213V. Namun, baru pada pengujian Misano bulan September, terobosan nyata terjadi. Dengan fairing aero baru yang mirip Ducati, membuat motor sedikit lebih lincah. Di GP Emilia-Romagna, Juan Mir memberikan Honda hasil terbaiknya hingga saat itu di posisi ke-11.
Di balapan berikutnya di Indonesia, Zarco berhasil menempatkan Honda LCR-nya di posisi ke-7 di grid dan menjadikannya sebagai sprint point pertama bagi merek tersebut tahun ini di posisi ke-8 dan mencetak 10 besar pertamanya pada hari Minggu di posisi ke-9 di Grand Prix. Zarco memberikan Honda hasil terbaik tahun ini di GP Thailand dengan kondisi hujan saat menempati posisi ke-8. Sementara, dia meraih poin di Grand Prix dari Aragon hingga final Solidarity GP. Statistik pembalap Prancis itu saat melawan rekan-rekannya di Honda sangat mengesankan. Dia menjadi pembalap Honda teratas dalam kualifikasi sebanyak 16 kali dari 20 kali dan tampil 5 kali di Q2, sedangkan Mir, Luca Marini, dan Takaki Nakagami tidak pernah sekalipun tampil di Q2 pada tahun 2024. Dalam sprint, Zarco memimpin Honda 8 kali. Sementara di Grand Prix, dia menang dalam 12 kali. Dia menyumbang 46 dari 75 poin Honda di klasmen konstruktor dan unggul 24 poin dari perwakilan HRC terbaik berikutnya di klasmen pembalap. Time attack Zarco adalah sesuatu yang sering menarik perhatian pada tahun 2024. Tetapi, tidak dapat ditiru oleh pembalap HRC lainnya. Mir, rekannya di HRC, memiliki teori. Entah mengapa, dia mampu menyelesaikan time attack dengan cepat. Mengapa Zarco begitu cepat di kualifikasi dibandingkan dengan pembalap Honda lainnya? Bagi saya, itu adalah area yang paling sulit bagi saya karena masalah getaran yang kami hadapi. Dan baginya, itu adalah area yang tak terlalu sulit. Jadi, kami mencoba untuk mengerti. Dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat kami lakukan saat ini. Dan setiap kali saya mencoba sedikit lebih keras, saya finish di tanah. Kami harus mengerti, kami sedang dalam sedikit evolusi dengan motor ini. Jadi, dengan motor ini kami memiliki beberapa masalah tak terduga yang membuat Anda berkendara dengan cara yang aneh. Mungkin, cara aneh itu sangat cocok dengan gaya berkendara Zarco dengan ban baru, tapi tidak bagi saya sama sekali. Sedangkan dari sisi Zarco mengatakan, saya juga mencoba mengubah gaya berkendara saya untuk memanfaatkan beberapa kelebihan motor ini. Akselerasi selalu menjadi salah satu kelebihan saya. Jadi, saya mencoba mengembangkan diri di bagian masuk dan keluar tikungan. Saat saya melihat saya dapat meningkatkan kemampuan saat masuk tikungan, saya tidak kehilangan kemampuan untuk keluar tikungan. Jadi, itu menjadi keuntungan. Dan bahkan, sekarang itu mulai membuahkan hasil. Pandangan pragmatis Zarco ini tidak selalu terlihat selama musim pertamanya bersama LCR Honda. Bos tim LCR, Lucio Cesinello, mengakui bahwa pembalap Prancis itu kadang-kadang kehilangan kesabarannya di awal. Namun itu wajar. Kebanyakan orang akan melakukannya jika setelah 11 putaran dalam satu musim, Anda hanya mencetak 14 poin. Terutama setelah sebelumnya, Anda mencetak 141 poin di musim sebelumnya dengan kendaraan lain. Namun, sekali lagi, Zarco mampu menemukan penerimaan dalam hal situasinya. Saya belajar bahwa bahkan di masa-masa sulit, Anda masih bisa memperbaiki diri dan mencoba menemukan cara untuk memperbaiki diri. Lalu ketika Anda menemukan cara ini, Anda juga bisa menggunakan motor dengan lebih baik. Dan Anda tidak akan kehilangan diri saat harus memberikan insight kepada teknisi. Saya masih harus banyak belajar. Saya tidak menggunakan Ducati dengan sempurna tahun lalu, karena Jorge Martin, Pecco Bagnaia lebih baik. Bahkan Marco Bezzecchi tampil lebih baik dari saya tahun 2023. Saya perlu mengubah banyak hal dan saya sudah mencoba mengubah hal-hal itu di tahun ini. Dan berkat Honda dan minimnya hasil, saya bisa berubah pikiran dan mengubah banyak hal karena tekanan yang saya rasakan lebih sedikit. Setelah uji coba pasca musim di Barcelona, Zarco mengakui motor 2025 yang dicobanya tidak terlalu positif. Namun, dia tidak melihat ada gunanya untuk stres karena hasil yang buruk tetaplah positif dalam hal menyingkirkan jalur yang tidak berguna untuk menemukan jalur pengembangan yang tepat lainnya. Jelas, Honda masih jauh dari targetnya untuk bisa bertarung di garis depan. Namun, setidaknya tampaknya mereka telah menemukan pembalap yang tepat untuk memimpin mereka kembali ke sana. Mentalitas Zarco tentang proyek ini telah memungkinkan untuk melihat sisi positifnya. Sementara kemampuan membalapnya membuatnya mampu mengeluarkan yang terbaik dari situasi yang buruk pada tahun 2024. Wow, sebenarnya Zarco lebih cocok di HRC nggak sih? Jika melihat apa yang bisa dia lakukan untuk Honda saat ini. Namun, Zarco pun akan menjadi pembalap tertua di MotoGP tahun 2025.
Hengkangnya Alex Espargaro dari dunia balap berarti Johann Zarco mewarisi peran pengganti pembalap tertua MotoGP pada tahun 2025 dan hal itu adalah sesuatu yang menurutnya memberinya motivasi ekstra. Zarco memulai karirnya di MotoGP tahun 2017 dengan Tech 3 Yamaha dan kini telah membalap untuk 4 pabrikan berbeda di kejuaraan tersebut. Dia sudah berusia 27 tahun saat melakoni debut di MotoGP di Qatar dan hampir 8 tahun lalu. Tetapi, kebanyakan pendatang baru di MotoGP sekarang jauh lebih muda. Ai Ogura misalnya, naik ke MotoGP bersama Trackhouse saat berusia 23 tahun. Acosta berusia 19 tahun. Dan Fermin Aldeguer bersama Gresini ketika berusia 20 tahun. Memang benar, saya akan menjadi yang tertua. Saya pikir, tertua berikutnya adalah Marc Marquez, kata Zarco berbicara kepada MotoGP.com. Perasaan dengan pembalap pendatang baru, bahwa mereka semua berusia 20 atau 22 tahun, bagi saya, memberi saya motivasi ekstra untuk terus melakukan hal-hal sebaik mungkin agar merasa segar untuk bertarung dengan mereka. Namun, saya tahu, dengan pengalaman saya dapat mengimbangi banyak hal. Setelah menandatangani kontrak dengan LCR Honda untuk musim 2024, peluang Zarco untuk meraih kemenangan MotoGP pertamanya tampaknya semakin mengecil. Karena RC213V tengah berjuang untuk mendapatkan performa. Jadi, ketika ini terjadi, kita dapat mengatakan bahwa itu merupakan pelepasan tekanan bagi Johann Zarco. Karena menang juga bukan menjadi target Johann Zarco saat ini. Tetapi, melakukan yang terbaik di MotoGP dan berkontribusi maksimal untuk Honda adalah yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini. So, menurut teman-teman, cocok gak Zarco dikatakan sebagai leader Honda saat ini meskipun ada di LCR? Menurut teman-teman gimana? Apakah Honda akan lebih cerah ketika Zarco memimpin, Espargaro dengan pengalamannya, dan juga Romano Albesiano akan memimpin proyek Honda tahun 2025? Optimis nggak kira-kira? Coba komen.